melakukan penguraian maupun pembakaran. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan keperhitungannya, nih ya, keperhitungannya. Kira-kira sudah kelihatan di layar kalian? Terlihat, Bu. Jelas ya? Terlihat jelas ya? Ya. Iya. Oke, sekarang kita ke materi perhitungan dalam persamaan termokimia. Ya, perhitungan dalam persamaan termokimia. Nah, Ibu ulangi lagi, dalam materi persamaan termokimia ada 3 poin. Ini 3 poin penting yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, pada persamaan termokimia yang sudah setara koefisien reaksinya, sudah setara nih, berarti kanan kiri jumlah atomnya sudah sama dengan penambahan koefisien. Nah, jadi koefisien reaksi tersebut tidak hanya menunjukkan perbandingan mol, tetapi sudah menyatakan jumlah mol, atau dengan kata lain, koefisien itu sama dengan jumlah mol. Ya. Koefisien sama dengan jumlah mol. Yang pertama. Berarti kalau koefisiennya 2, jumlah molnya berapa? 2. Kalau jumlah koefisiennya 1, berarti jumlah molnya 1. Kalau koefisiennya setengah, berarti jumlah molnya setengah. Ya, jadi koefisien menyatakan jumlah mol. Kemudian yang kedua, bila persamaan termokimia dibalik, maka tanda perubahan entalpinya, ya, tanda untuk perubahan entalpi juga harus dibalik, alias berlawanan tanda. Yang ketiga, bila persamaan termokimia dikali X, nah, daya tahannya dikali, misalnya satu pembentukan 1 mol CO2 X kilojoule. Nah, berapa kalau 2 mol pembentukan 2 mol CO2? Berarti kan ada pengalian 2 di situ. Maka delta H-nya juga harus dikali 2. Berarti delta H-nya yang semula X menjadi 2X kilojoule. Ya, jadi seperti itu. Ini 3 poinnya harus kalian pahami benar-benar ya. Jadi koefisien menyatakan jumlah mol. Jika reaksinya dibalik, delta H-nya menjadi berlawanan tanda. Yang semula positif jadi negatif, atau sebaliknya, yang semulanya negatif menjadi positif. Jika dikalikan dengan suatu bilangan X, maka delta H-nya juga harus dikalikan dengan bilangan X. Ya. Selanjutnya, dalam perhitungan persamaan termokimia, ya, pasti berhubungan dengan yang namanya mol. Ya, pasti berhubungan dengan namanya mol, konsep mol. Nah, ini Ibu punya yang namanya jembatan mol. Apa ini jembatan mol? Jembatan mol itu tidak lain ringkasan aja, ringkasan rumus. Ya, ringkasan rumus dari mol, hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan volume, hubungan mol dengan partikel, dan hubungan mol dengan molaritas. Ya, coba kalian perhatikan di sini. Ya. Hubungan mol dengan massa. Jika massa diketahui, ya, bagaimana mencari molnya? Lihat nih tanda panah nih, massa, tanda panahnya ke kanan, dibagi AR atau MR. Berarti jika mencari mol, ya, mol, diketahui massanya, mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Massa dalam gram dibagi dengan MR atau AR. Kalau dia molekul berarti massa molekul relatif MR. Kalau dia unsur berarti AR, massa atom relatif. Massa dibagi MR. Bagaimana hubungannya dengan volume? Misalnya diketahuinya volume, bagaimana mencari molnya, Bu? Kalau STP ya standar ya. Kalau hubungannya dengan standar, hubungannya dengan volume molar 22,4 liter per mol. Lihat tanda panahnya nih, volume ke mol dibagi 22,4. Ya, tanda panahnya ke sini berarti dibagi 22,4. Berarti mencari mol jika diketahui volume pada keadaan standar ya, mol sama dengan volume
ya, volume yang diketahui dibagi dengan volume molarnya. Volume molarnya berapa? 22,4. 22,4 liter per mol. 22,4 liter per mol. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jika ditanya mol, diketahui massa, rumusnya ini. Ya. Jika mencari mol diketahui volume pada keadaan STP, rumusnya volume dibagi 22,4. Ini kondisinya standar. Standar itu disimbolkan dengan STP, standar temperature and pressure. Mencari MR, harus ingat lagi nih mencari MR nih, jangan sampai lupa. Ya, partikel juga sama nih, ya. Tapi yang sering ditanya biasanya diketahui massa ataupun volume. Oke, kita coba latihan yang atau contoh soal yang pertama, ya, contoh soal yang pertama. Tuliskan persamaan termokimianya. Ya, tuliskan persamaan termokimianya. Jika diketahui, ya, jika diketahui data sebagai berikut. Yang pertama, pada reaksi pembakaran 11,4 gram C8H18, ya, dibebaskan. Nah, ingat nih, dibebaskan ekso atau endo, ya. Ingat nggak, dibebaskan kalor itu eksoterm atau endoterm? Silakan yang bisa menjawab. Eksoterm. Eksoterm, ya. Jadi kalau membebaskan kalor bersifat eksoterm. Eksoterm simbolnya negatif, nilainya negatif, delta H-nya atau positif kalau eksoterm? Negatif. Negatif, ya. Berarti di sini dia masuk kategori dibebaskan eksoterm. Nah, ini harus basicnya harus paham, makanya kemarin Ibu sudah menekankan. Reaksi jenisnya mana yang eksoterm dan mana yang endoterm. Delta H-nya negatif. Ya, seperti itu. Reaksi pembakaran. Nah, harus paham. Reaksi pembakaran kemarin apa sih? Coba Ibu pengen tahu definisi reaksi pembakaran. Kan ada pembentukan, ada pengukuran, ada pembakaran. Kalau pembakaran apa? Perubahan entalpi reaksi pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Pembakaran itu berarti direaksikan dengan apa ya? Oksigen, O2. Oksigen, gas oksigen. Nah itu ya, itu kuncinya, konsepnya. Oke. Dari data seperti ini, coba dibaca nih. Pada reaksi pembakaran 11,4 gram. Nah, ini apa nih? Apa yang diketahui? Tulis. Ya, diketahui. Ya, diketahui. Apa yang diketahui? Gram. Kalau gram berarti otomatis adalah tidak lain adalah massa. Ya. Tidak lain adalah massanya. Massanya berapa massanya? Massanya 11, massa C8H18 adalah 11 ya, 11,4 gram. Dibebaskan kalor 547,1 kilojoule, delta H-nya berarti sama dengan min, kan ekso ya, melepaskan atau membebaskan, min 547,1 kilojoule. Oke. Apapun data yang diketahui, mau gram, mau volume dalam liter, tetap kamu harus ubah dulu semuanya ke dalam mol. Nah, ini massa. Ya, yang diketahui massa. Bagaimana mau ubahnya ke dalam mol? Kan intinya seperti itu.
Ya. Yang diminta adalah persamaan termokimianya jika 11,4 gram ini membebaskan 547,1 kilojoule. Nah, berarti yang ditanya berapa delta H-nya untuk 1 mol. Delta H-nya untuk 1 mol. Untuk 1 mol. Oke, berarti kita mencari dulu mol daripada si C3H18. Nah, tadi sebelumnya apa rumusnya? Mencari mol jika diketahui massa adalah massa dibagi MR. Massanya udah ada, MR-nya belum ada. Kamu cari dulu, ya. Jadi langkah pertama adalah mencari mol, ya, mencari mol. Mencari molnya siapa? Mencari molnya si C3H, C8H18. Ya, mencari mol C8H18. Ya. Berarti harus apa? Mencari MR-nya dulu. Cari massa molekul relatif dari C8H18. Ya. 8H18. Nah, bagaimana cara mencarinya? Masih ingat kan? Mencari MR? Jangan sampai lupa. Mencari MR berarti apa nih? Kan C8H18 ya, terdiri dari atom C dan atom H. C ada berapa jumlah atomnya? 8. H ada berapa? 18. Jadi masing-masing nanti dikalikan dengan massa atom relatifnya. Kan sudah diketahui nih. Massa atom relatif C 12, H-nya 1, O-nya 16. Ya, berarti tinggal kalian tuliskan. Berarti di sini untuk C dulu ya. Berarti 8 kali ARC-nya 12 ya. Ditambah jumlah atom hidrogennya 18 kali ARH-nya 1. Ya. Jadi C-nya 8 kali ARC-nya 12 ditambah 18 yaitu jumlah atom H-nya kali ARH-nya 1. 8 kali 12 berapa nih? 8 kali 2 16. 8 kali 1 8, 8 tambah 1 9. Jadi 96 ditambah 18 kali 1 18. Berapa hasilnya? Coba berapa hasilnya? 8 14 6 14 1 114 ya? Ayo, jangan ibu doang yang hitung. 114, benar kan nih 114? Iya, 114. Nah, 114 kan? Oke. Sudah dapat nih. Massa sudah ada, MR sudah ada, berarti kita bisa mencari molnya. Ya, kita cari molnya untuk mol C3H C8H18 sama dengan massanya, massa ya, massa dibagi dengan MR-nya. Berarti sama dengan 11,4 dibagi 114. Ya. Berapa dapatnya ya?
Kalau mR itu satuannya gram per mol, massa molarnya. Ya, berarti 14 gram dibagi 14 gram per mol. Dapatnya mol kan, gram bagi gram habis. 11,4 dibagi 114 berapa? 0,1. 0,1 mol. Tuh, udah dapat nih. 0,1 mol. Oh, berarti delta H min 547,1 ini untuk 1 mol. Ya. Jadi yang delta H min 547,1 ini untuk 0,1 mol. Berarti untuk 1 molnya berapa? Nah, kamu cari untuk 1 molnya. Jadi untuk 1 molnya delta H untuk 1 mol tinggal kalian bandingkan aja. Bagi. Ya. Sini nih. Berapa? Min delta H sama dengan min 547,1 dibagi 0,1 nih yang didapat nih ya, 0,1 kali 1 mol kali 1 mol. Ini kan mol nih. Mau dibagi mol kan habis. Nah, berapa dapatnya? Berapa hasilnya? Min 547,1 dibagi 0,1 dikali 1 mol. Berapa hasilnya, Min? 5 apa nih? 5.471 kilojoule. Ya kan? 0,1-nya min 547,1. Berarti 1 molnya tinggal kalikan 10 kan, logikanya begitu. Jadi min 5.471 kilojoule. Nah, sudah dapat. Kalau sudah dapat ini ya nilai perubahan entalpinya untuk 1 mol, ini udah dapat nih. Baru buat persamaan termokimianya. Bagaimana buat persamaan termokimianya? Reaksi pembakaran. Ingat, reaksi pembakaran dirasakan dengan gas oksigen, ya. Berarti C8 persamaan termokimianya ya, persamaan termonya. Persamaan termokimianya pembakaran nih ya, pembakaran ingat selalu direaksikan dengan gas oksigen. C8 H18. Ini kurang, ini nanti kurang panjang, kita ke bawahan aja deh. Jadi sini ya persamaan termokimianya betul sebelah bawah. Jadi C8 H18 tambah O2 ya, tambah O2. Ingat, reaksi pembakaran dianggap sempurna selalu menghasilkan gas CO2 dan H2O plus H2O. Nah, delta H-nya ini
Yang sudah didapat tuh 1 mol. Delta H sama dengan min 5.471 kilojoule. Sudah selesai belum? Kira-kira sudah selesai belum nih seperti ini? Penulisan persamaan termokimia sudah selesai belum? Ayo, silakan dijawab. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa belum? Belum setara. Betul, belum setara. 1 molnya benar, koefisien C8H18 untuk 1 molnya. Kan? Tapi yang lainnya O2, CO2, H2O-nya belum disetarakan. Setarakannya melihat yang mana? Melihat 1 mol C8H18. Atau dengan kata lain koefisiennya si C8H18 harus 1. 1 boleh ditulis, boleh enggak. Jadi yang sebelah kanan harus menyesuaikan. C-nya harus 8. Sementara di kanan C-nya baru 1. Berarti supaya sama kalikan 8 koefisiennya. Nah. Hidrogennya 18. Di kanan 2. Supaya 18 berarti kali dengan 9. Tinggal samakan oksigennya nih. Oksigen sebelah kanan 8 kali 2, 16. 16 dia. 16. 9 kali 1, 9. 9 tambah 16 berapa? 20? 5 ya? 25. Benar nggak 25? 29, ya 25. Iya, Maka di sini di sebelah kiri 2, supaya 25 kali berapa? Koefisien di sini berapa berarti? Oksigennya supaya sama. Sama dengan di kanan yang 25 jumlah atom O-nya, sementara di kiri baru ada 2 nih jumlah atomnya. Supaya sama 25 dikali berapa? Koefisiennya. Ayo. Ayo, berapa? Bilangan bulat atau bilangan pecahan nih? Ayo berapa? Ayo matematikanya. 25 dibagi 2, kan begitu, berapa? Ya, gampangnya 12,5. 12,5 atau 25 per 2, udah gitu aja. Ya, 25 per 2. Udah. Selesai. Ya, jadi koefisiennya adalah 1, 25 per 2, 8, dan 9. Udah selesai persamaan termokimianya. Ya, nggak apa-apa, pecahan tidak apa-apa. Yang penting ini untuk 1 mol C8H18. Karena kita sudah mendapatkan data perubahan entalpi untuk 1 mol C8H18 adalah min 5.471 kilojoule. Ya, paham ya? Jadi apapun yang diketahui ubah dulu ke dalam mol. Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk mencari 1 molnya tinggal bandingkan mol yang didapat ya, entalpinya dibagi mol yang didapat dikali dengan 1 mol. Oke, lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pada reaksi penguraian delta HD, ingat ya kemarin penguraian. 11,2 liter gas HCl pada STP diperlukan kalor. Nah, diperlukan endo atau ekso? Endo atau ekso? Endo. Diperlukan, dibutuhkan, sama ya. Endoterm. Endoterm delta H-nya positif negatif ya? Positif. Positif. Terus ini aja dulu identifikasi. Nah, diperlukan kalor 18,2 kilojoule. Nah, tulis sama seperti kasus tadi. Tulis dulu apa datanya diketahui.
Ya, diketahui datanya dalam volume tuh ya. Diketahui 11,2 liter gas HCl. Berarti volume dari HCl-nya adalah 11,2 liter. 2 liter. Nah, kondisinya pada STP. STP berarti standar. Berarti berhubungan dengan 22,4 volume molarnya ya. Nah, di sini pada keadaan STP. Ya, STP. Kemudian diperlukan kalor. Nah, delta H-nya sebesar positif 18,2 kilojoule. Ya, 18,2 kilojoule. Nah, sama kasus seperti tadi. Ya, nah yang diminta adalah kan tadi disuruh buat persamaan termonya ya. Berarti yang ditanya kamu diminta mencari delta H-nya dulu untuk 1 mol penguraian gas HCl. Ya, dari delta H-nya untuk 1 mol. Oke, sekarang kita jawab. Nah, volume pada keadaan standar ya. Kamu cari mol untuk HCl-nya. Pada keadaan standar ingat berhubungan dengan volume molar 22,4. Berarti tadi rumusnya kalau kita lihat kembali ke rumus yang ini ya. Mencari mol pada keadaan STP jika diketahui volumenya tinggal kamu bagi dengan 22,4 volume molarnya 22,4 liter per mol ya. Jadi volume HCl nanti dibagi dengan 22,4 atau volume molarnya. 4 liter per mol. Ini satuannya volume molar liter per mol. Udah masukkan. Volumenya berapa? 11,2 liter dibagi 22,4. 22,4 liter per mol. Berapa hasilnya? Yuk hitung. 2, Bu. Oke, 11,2 dibagi 22,4. Hasilnya berapa? 0,5, Bu. Iya, 0,5 kan atasnya lebih kecil. 0,5 mol hasilnya. Tuh, dapat. Oh, berarti perubahan entalpi positif 18,2 kilojoule ini untuk 0,5 mol. Nih. Ya. Yang untuk 1 molnya berapa? Hitung di sini. Berarti delta H untuk 1 molnya sama seperti tadi, dibagi aja, bandingkan ya. Berarti sama dengan positif negatif ditulis ya untuk menandakan dia endo atau exo. Positif 18,2 ya dibagi tadi berapa tuh 0,5 ya dibagi 0,5 mol ya kan ini kg kilojoule 0,5 mol kali 1 mol kali 1 mol. Hasilnya berapa nih? 18,02 dibagi 0,5 sama aja 18,2 kali 2 ya. Ya enggak?
0,5 kan setengah. Naik ke atas jadi 18,02 kali 18,2 kali 2. Berapa hasilnya? 30 positif. 36,4. 36,4 kilojoule. Berarti semakin besar kan? 0,5 18,2 berarti untuk 1 molnya ya tinggal kalikan 2, 36,4 kilojoule. Udah dapat. Oh, ini untuk 1 mol ya, untuk 1 mol. Berarti kita bisa tulis persamaan termokimianya. 1 mol. Dapat ya. Udah, berarti buat persamaan termokimianya. Ingat penguraian. Penguraian yang akan diuraikan letaknya di kiri tanda panah apa di kanan tanda panah? Ayo, penguraian. Yang akan diuraikan HCl-nya letaknya di ini HCl-nya di kiri tanda panah atau di kanan tanda panah? Di kiri. Di kiri. Jadi kalau penguraian letaknya di sebelah kiri, ya di sebelah kiri. Kalau pembentukan sebelah kanan, berarti tulis HCl. Tulis HCl, ya, dan persamaan termo. HCl sebelah kiri tanda panah. Nah, terurai jadi apa? Kan H dan Cl terdiri dari 2 unsur yang membentuknya itu H dengan Cl. Berarti HCl terurai menjadi unsur-unsurnya yaitu unsur hidrogen, ya unsur hidrogen dan unsur Cl. Nah, ingat nggak kemarin Ibu sudah menjelaskan untuk unsur-unsur yang wujudnya gas dalam keadaan bebasnya membentuk molekul gas diatomik. Ya, berarti hidrogen dan Cl ini adalah gas, maka dia penulisannya berupa molekul gas diatomik. H2Cl2. Sudah. Tulis delta H-nya jangan lupa yang sudah didapat untuk 1 mol tadi. Delta H-nya sama dengan positif 36,4 kilojoule. Ya. Ingat, 1 mol HCl nih berarti dengan kata lain HCl-nya koefisiennya 1. Ya. 1 di sini. Berarti yang lain menyesuaikan. Ya. Yang lain menyesuaikan. Hidrogennya. Yang diminta berarti 1 mol HCl hanya 1, Cl-nya 1. Sementara di kanan hanya 2, Cl-nya 2. Berarti masing-masing dikalikan dengan koefisien setengah supaya sama-sama jumlahnya 1 dengan di sebelah kiri. Udah selesai. Jadi persamaan termokimianya, ini 1 nggak ditulis ya. Ini karena untuk menandakan bahwa HCl ini adalah untuk 1 mol ditulis, tapi nggak ditulis. Biasanya 1 nggak usah ditulis. HCl terurai menjadi setengah H2 plus setengah Cl2 dengan memerlukan atau membutuhkan atau menyerap kalor sebesar 36,4 kilojoule. Jadi 1 mol HCl terurai menjadi unsur-unsurnya memerlukan kalor sebesar 36,4 kilojoule. Oke, seperti itu. Jadi intinya apapun yang diketahui datanya, mau volume, mau massa, semua ubah ke dalam mol. Setelah dapat
mol, cari untuk 1 molnya, bandingkan. Sudah dapat, baru kalian buat persamaan termokimia. Oke, kita lanjut contoh soal yang terakhir. Ya, reaksi pembentukan. Nah, pembentukan delta HF, masih ingat kemarin ya. Pada reaksi pembentukan 117 gram NaCl garam dapur dibebaskan. Berarti dibebaskan masuk kategori apa? Iya. Nilainya positif negatif? Negatif. Negatif. Satu-satu dulu kita pahami, insya Allah gampang ya. Eksoterm berarti delta H-nya negatif. Dan sama kasus seperti tadi. Pada reaksi pembentukan 117 gram NaCl dibebaskan kalor 822 kJ. Diketahui ArNa23, ArCl 35,5. Biasanya ciri kalau diketahui massa ya pasti harus diketahui massa atom relatifnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan massa atom relatif. Harus dicari itu massa atom relatifnya. Tapi kalau volume, diketahui volume pada keadaan STP nggak perlu lagi mencari MR, itu nggak perlu ya. Kalau diketahui massa, data MR itu juga diperlukan ya. Oke, tulis berarti ya. Tulis data yang diketahui ini ya, ketahui massa ya, massa NaCl 117 gram ya. Kemudian delta H-nya diketahui membebaskan, berarti min ya, berarti min 822 kJ. Ya, kemudian ditanya sama kasus seperti tadi. Kan masih diminta persamaan termokimianya ya untuk masing-masing reaksi. Sekarang pembentukan, berarti kamu diminta cari delta H untuk 1 molnya dulu. Delta H untuk 1 mol. Sama seperti tadi, berarti kalau massa mol yang diminta diketahui massa, berarti kamu harus mencari data MR-nya dulu. MR daripada si senyawa NaCl. Nah, bagaimana caranya? Sama kayak tadi. Na jumlah atomnya 1, Cl 1 ya, berarti langsung saja. Na berapa? Na 23. 23 ditambah 35,5 kan? 35,5. Berarti sama dengan berapa nih? Berapa nih hasilnya? 58 ya? Sama 5 ya? 58,5. Oke, udah dapat nih. Ya, berarti cari molnya. Cari mol NaCl, berarti massa dibagi MR daripada NaCl. Berarti sama dengan massa dibagi MR daripada NaCl. Dan masukkan massanya 117 gram dibagi di gram per mol, massa molar. Ya, 58. Coba 117 dibagi 58,5 berapa? 58,5 gram per mol. Hasilnya adalah 2. Oke, nah 2. Berarti sama dengan 2 mol. Dapat
Oh, berarti data entalpi, perubahan entalpi atau kalor yang dibebaskan sebesar 822 kilojoule itu untuk 2 mol. Nih, data yang diketahui. Nah, ini untuk 2 mol. Berarti 1 molnya berapa? 1 molnya, delta H untuk 1 molnya, 1 mol NaCl. Tinggal dibandingkan saja, sama kayak tadi. NaCl, tinggal bandingkan saja berarti. Berarti min ya, min 822 kilojoule dibagi, nah tadi ini untuk berapa, 2 mol kan, min 822 dibagi 2 mol kalikan dengan 1 mol kali 1 mol. Berapa hasilnya nak? Bagi 2, min 411 kilojoule per molnya. Udah dapet. Tinggal buat persamaannya deh ya. Ini buat persamaannya. Persamaan termokimianya. Persamaan termokimianya. Udah. Pembentukan NaCl. Letaknya di kiri tanda panah, kalau reaksi pembentukan, apa di sebelah kanan tanda panah? Yuk. Kanan. Oke. Kanan, Bu. Kalau reaksi pembentukan, Kanan, ya. iya, senyawa atau molekul yang dibentuk letakkan di sebelah kanan tanda panah. Berarti kamu tulis dulu NaCl-nya ya. NaCl-nya ditulis dulu. Ya, di sebelah kanan tanda panah. Nah, seperti ini. Nah, NaCl dibentuk dari apa? Dari unsur Na dan unsur Cl. Tulis deh. Unsurnya apa? Na dan Cl plus Cl. Delta H-nya untuk 1 mol NaCl udah dapat, tulis. Jangan lupa, namanya persamaan termokimia selalu harus ditulis kalornya. Kalau enggak salah. Delta H min 411 kilojoule. Sudah selesai belum persamaan ini? Sudah selesai belum persamaan termokimia ini? Ayo, udah selesai belum kira-kira nih? Persamaan termokimia reaksi pembentukan NaCl. Persamaannya udah ada. Kalornya udah ada. Berarti kan di sini yang diminta adalah reaksi pembentukan untuk 1 mol NaCl. Berarti koefisiennya Na harus 1. Yang lain menyesuaikan. Udah sama belum? Na-nya 1, Cl-nya 1. Bener nggak nih Cl, penulisan Cl? Yuk, ingat-ingat tuh. Di materi yang kemarin sudah jelaskan. Unsur yang berwujud gas seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, sama unsur golongan 7A, F, Cl, Br, dan I dalam keadaan bebasnya membentuk molekul gas di atom. Berarti NaCl dibentuk dari 1 atom atau 1 unsur Na dan 1 molekul gas Cl2.
Jangan CL aja ditulisnya ya, tapi CL lu udah sesuaikan. CL-nya diminta cuma 1 nih di NaCl, berarti CL2 kali dengan ketemuan. Nah, baru selesai. Ya. Jadi persamaan termokimianya. Jadi cara membacanya, reaksi pembentukan 1 mol NaCl ya dari unsur-unsurnya ya melepaskan kalor ya, melepaskan kalor sebesar 411 kilojoule. Ya, selesai deh. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Masih ada yang kurang paham? Ini dari yang pertama tadi di reaksi pembakaran ya selalu melibatkan oksigen. Ya. Gram ubah dulu ke dalam mol. Pokoknya kalau gram yang diketahui harus cari mr. Harus cari mr. Kalau volume yang seperti nomor 2 ya. Diketahui volume, dicari mol, kalau kadarnya standar tinggal dibagi dengan volume molarnya 22,4, nggak perlu mr lagi, nggak perlu nyari mr ya. Seperti itu. Ya, insya Allah paham ya. Yang penting tadi yang kemarin Ibu bilang kan basicnya adalah kamu bisa memahami atau membuat reaksi pembentukan standar, penguraian standar, dan pembakaran, itu kuncinya. Karena kalau kalian tidak paham nanti kesininya pasti akan salah ini. Membuat persamaan termokimia ya. Ini seperti itu. Jadi kuncinya itu tadi ya 3 poin yang di awal tadi. Jumlah mol sama dengan koefisien itu menyatakan jumlah mol. Kemudian kalau diketahui datanya reaksi pembentukan, tetapi yang diminta reaksi penguraian, tinggal dibalik. Kalau dibalik, delta H yang semula positif jadi negatif, atau sebaliknya yang semulanya negatif jadi positif. Gitu. Ketiga, kalau suatu persamaan itu misalnya untuk 1 mol diminta untuk 2 mol, tinggal kalikan 2. Delta H-nya juga dikalikan 2. Ya, itu kuncinya. Ya. Oke, sampai sini cukup sekian. Mudah-mudahan sedikit banyak ya bisa memahami bagaimana cara mengerjakan perhitungan pada persamaan termokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.